Seperti yang kalian lihat, saya sudah berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar 3,6 juta rupiah di pinjol ilegal, gak usah dibayar. Bagi kalian yang ingin mendapatkan limit pinjaman seperti saya dan pengajuannya bisa berhasil, kalian bisa menyimak tips dan trik yang saya bagikan di dalam video ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Pinjaman Online. Di video kali ini saya akan review pinjol ilegal mudah cair 2023. Pinjaman online langsung cair, tidak usah dibayar. Yang pastinya pinjol ini data busuk bisa cair. Pinjol ini baru dirilis, tentunya tidak ada DC lapangan yang samper ke rumah jika kalian galbay atau gagal bayar. Kenapa saya katakan pinjol yang saya review ini tidak usah dibayar? Karena Kominfo pun sudah menuliskan di dalam situs resminya, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tak usah dikembalikan. Nah, bagi kalian yang mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal yang saya review maupun pinjol ilegal lainnya, kalian itu tidak wajib membayarnya teman-teman, karena pinjol ilegal tidak sah secara hukum dan perdata teman-teman. Pinjol ilegal yang saya review ini baru dirilis teman-teman pada tanggal 16 Januari 2023 dan diupdate pada tanggal 26 Januari 2023. Yang pastinya pinjol ini masih terbukti memberikan pinjaman. Nah, agar pengajuan pinjaman kalian di ACC dan pengajuan pinjaman kalian berhasil, kalian harus mengajukan pada saat jam kerja ya teman-teman, yaitu antara jam 8 sampai jam 17 atau jam 5 sore ya teman-teman. Sebelum kalian install dan mengajukan pinjaman di pinjol ilegal yang saya review ini, tentunya kalian harus mengamankan data-data pribadi yang ada di ponsel kalian. Karena pinjol ilegal ini dapat mengakses kamera, kontak, lokasi, ponsel, penyimpanan, dan lainnya. Maka dari itu kalian harus mengamankan data-data pribadi yang ada di ponsel kalian seperti foto, video, dan juga kontak supaya nantinya tidak dijadikan sebar data jika kalian melakukan galbay atau gagal bayar. Untuk cara mengamankan datanya, kalian bisa menggunakan aplikasi Google Drive ya teman-teman. Aplikasi Google Drive ini merupakan aplikasi resmi dari Google yang bisa kalian manfaatkan untuk mengamankan data-data pribadi yang ada di ponsel kalian seperti foto, video, dan juga kontak. Kalian bisa memindahkannya terlebih dahulu ke aplikasi Google Drive supaya nantinya tidak dapat diakses oleh pinjol ilegal ya teman-teman. Nah, jika kalian memiliki 2 HP atau HP cadangan, kalian bisa menggunakan HP cadangan yang dimana HP tersebut sudah kalian isi dengan foto dan video wajah orang lain, kemudian kontak asal-asalan minimal 30 kontak ya teman-teman. Dan agar pengajuan pinjaman kalian mudah di ACC dan pengajuan pinjaman kalian berhasil, tentunya kalian juga sudah punya rawatan pinjol yang sudah legal seperti Kredit Pintar atau Akulaku ya teman-teman. Jadi jika kalian sudah melakukan atau sudah pernah melakukan pinjaman uang di Kredit Pintar atau pinjam uang di Akulaku, maka nanti pengajuan pinjaman kalian itu akan mudah di ACC teman-teman, yang pastinya berhasil teman-teman. Jika kalian sudah paham, langsung saja saya bocorkan untuk nama aplikasi pinjol ilegalnya, yaitu Tunai Kilat Pinjaman Cepat ya teman-teman. Nah, pinjol ini belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan saya pun sudah melakukan pengecekan melalui kontak OJK bahwa pinjol ini belum terdaftar teman-teman. Jadi pinjol ini fix ilegal teman-teman. Di saat pertama kalian login ke aplikasi pinjol ilegal ini akan meminta akses ke ponsel kalian ya, seperti mengakses kontak, mengakses penyimpanan, dan lainnya. Maka dari itu, kalian harus mengamankan data-data pribadi yang ada di ponsel kalian terlebih dahulu ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, jika kalian sudah mengamankan data-data kalian, kalian langsung saja klik setuju teman-teman.
Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kalian akan diminta untuk memasukkan nomor handphone ya teman-teman. Nah, pastikan nomor handphonenya itu aktif ya teman-teman. Nah, saya sarankan kalian jangan menggunakan nomor handphone yang biasa kalian pakai ya. Kalian bisa menggunakan nomor handphone baru supaya nantinya jika kalian melakukan galbay atau gagal bayar, kalian itu tidak diteror oleh pinjol ilegal ini ya teman-teman. Dan langkah berikutnya yaitu kalian akan diminta untuk foto KTP ya teman-teman. Pastikan foto KTP kalian itu terlihat jelas agar pengajuan pinjaman kalian di pinjol ilegal ini mudah di ACC. Nah, jika foto KTP kalian terlihat jelas, maka nanti akan otomatis nama lengkap kalian dan nik KTP kalian akan muncul ya teman-teman. Jadi kalian itu tidak harus memasukkan nama lengkap kalian dan nik KTP kalian. Jadi akan muncul secara otomatis sesuai dengan KTP. Nah, jika sudah, kalian langsung saja klik langkah berikutnya. Kemudian langkah berikutnya seperti biasa yaitu mengisi informasi pribadi. Nah, di sini kalian nanti akan diminta untuk mengisi status pernikahan, status pendidikan, gaji per bulan, dan kontak darurat. Nah, di sini kalian bisa isi status pernikahannya. Jika kalian belum menikah, pilih belum menikah. Jika kalian sudah menikah, pilih sudah menikah. Nah, untuk informasi pendidikan kalian itu pilih saja SMA atau SMK ya teman-teman. Walaupun kalian itu lulusan SD atau lulusan SMP, kalian pilih saja SMA ya, agar pengajuan pinjaman kalian itu mudah di ACC. Karena pinjol ini data busuk bisa cair ya teman-teman. Jadi kalian itu tidak harus menggunakan data-data yang asli. Kalian bisa menggunakan data busuk ya teman-teman. Nah, untuk gaji per bulannya kalian tuliskan saja 5 juta rupiah ya teman-teman. Jangan di bawah 5 juta. Kalau di bawah 5 juta nanti pengajuan pinjaman kalian itu akan otomatis ditolak ya teman-teman. Nah, kemudian nanti kalian akan diminta untuk mengisi informasi kontak darurat. Nah, dua kontak darurat ini nanti akan digunakan oleh pinjol ilegal jika kalian melakukan galbay atau gagal bayar. Nanti pinjol ilegal akan menghubungi dua kontak darurat tersebut. Nah, jadi saya sarankan kalian jangan menggunakan nomor kontak darurat keluarga kalian atau orang tua kalian atau orang-orang yang kenal kepada kalian. Nah, kalian di sini bisa menggunakan nomor asal-asalan tetapi aktif teman-teman, supaya nantinya orang-orang yang kenal kepada kalian tidak terganggu oleh pinjol ilegal ini ya teman-teman. Nah, jika sudah memasukkan informasi pribadi semuanya, kalian langsung saja klik langkah berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengisi informasi bank ya teman-teman untuk pencairan dananya ya teman-teman. Nah, di sini nanti nama lengkap kalian akan muncul secara otomatis ya teman-teman sesuai dengan KTP ya. Nah, kemudian nanti kalian tinggal memilih nama bank saja. Kalian bisa pilih Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin Syariah, dan bank lainnya ya teman-teman. Sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, jika kalian tidak memiliki rekening bank, kalian jangan khawatir, kalian bisa mencairkannya ke Dana teman-teman dengan cara memilih Bank Permata ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kalian tuliskan kode Bank Permata dan diikuti dengan nomor yang terdaftar di aplikasi Dana. Nah, untuk kode Bank Permatanya yaitu 8528 ya teman-teman. Kemudian diikuti dengan nomor yang terdaftar di aplikasi Dana ya teman-teman. Nah, jika sudah mengisi seperti ini, kalian langsung saja konfirmasi kembali nomor dananya ya teman-teman. Jangan lupa diikuti dengan kode bank permatanya kembali ya teman-teman. 8528 089504 ya. Nah, jika sudah mengisi semuanya, teman-teman langsung saja klik simpan ya teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman akan langsung mendapatkan limit ya, teman-teman. Nah, di sini saya langsung mendapatkan limit 3,6 juta rupiah ya, teman-teman. Nah, untuk tenor pinjamannya yaitu 7 hari ya, teman-teman. Dan biaya adminnya cukup besar sekali yaitu Rp684.000, teman-teman. Jadi sangat besar sekali ya teman-teman dengan tenor 7 hari. Karena ini pinjol ilegal tentunya gak usah dibayar. Langsung saja kita cairkan dengan cara klik terima pinjaman. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti ini ya pengajuan dalam pemeriksaan. Jadi kita tinggal tunggu saja ya teman-teman sampai uang dicairkan ke rekening kita ya teman-teman. Alhamdulillah kurang lebih saya menunggu sekitar 30 menit. Akhirnya pengajuan pinjaman saya berhasil dipinjol ilegal teman-teman.
Karena ini pinjol ilegal, tentunya gak usah dibayar. Oke, mungkin itu saja review pinjol ilegal. Berikut tips dan triknya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.